Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah muba'adah. Wa yustahabbu fis sawmi ay li ajlihi thalathatu asya. Yang disunatkan di dalam puasa itu ada 3 perkara. Ya, sunatnya puasa itu ada 3. Ahaduha ta'jilul fitri. 1 di antara 3 yaitu mensegerakan berbuka. Intahaqqaqa ghurubus syamsi, ketika sudah nyata-nyata terbenam matahari. Jadi begitu maghrib, meskipun menunda membatalkan sampai malam masih kuat, tapi sunatnya segera membatalkan puasa itu. Tapi sekali lagi, kalau memang benar-benar sudah yakin. Nah, bagaimana kalau sekarang itu kan kadang berbeda-beda. Di radio misalnya kadang suka berbeda-beda. Kalau di radio, hati-hati, jangan sampai nanti salah. Karena sudah ada azan di radio langsung berbuka, padahal nggak dilihat itu radionya radio gelombang mana. Kalau Surabaya dengan Wonosobo kan ada selisih Pak. Jadi diteliti, harus yang benar-benar satu kota, satu wilayah. Yang satu wilayah pun kita harus hati-hati, sebab operatornya juga kadang bukan kiai, bukan kadang, umumnya bukan kiai. Ya, jadi selisih 1 menit itu saja kadang dianggap cuma kurang segitu kok, nggak apa-apa lah mungkin, kadang menyepelekan itu. Maka harus benar-benar kalau santri itu punya jam yang setiap saat diakurkan terus, agar jangan sampai puasa sudah sehari gara-gara kurang 1 menit sampai waktu buka menjadi batal. Jangan sampai. Fa'in syakka fi ghurubi syamsi aw dhannahu bila izdadin fala yu'ajjilu al-fitra. Kalau masih ada semacam keraguan, ini sudah maghrib apa belum, karena mendung misalnya, dilihat keadaannya kok seperti sudah gelap, tapi kok ini mendung. Kalau masih ragu, tunggu sampai yakin. Ya. Audhanahu bila istiadat, atau dia hanya sekedar mengira saja, tanpa ada ijtihad, tanpa ada hitung-hitungan yang matang. Lah ini orang sudah gelap gini, paling wis maghrib. Wong wis peteng koyo gini kok, paling ya wis maghrib. Iku kan mikir-kira. Lah nek mikir-kira kaya ngono aja, tunda dulu. Fala yu'ajjilu al-fitra, aja gege fitrah. Bahkan dikatakan ay fayahrumu tajil fitri bima. Kalau dalam kondisi masih ragu ini maghrib apa belum, atau kondisinya sekedar ngiro-ngiro dan belum tahu persis maghrib atau belum, justru haram berbuka. Ya. Sebesar lagi nek pancen tahanane jih ragu
iki maghrib durung, iki nekat mukah bala haram, atau yang sekedar kira-kira tanpa ada kepastian, mengira-kira tok urung ngerti secara pasti kok wis buka, iku juga haram. Nah, hati-hati. Wa yusanu ayuftiru ala tamrin, buka puasa itu pertama kali membatalkan puasanya sunat tamar. Illam yu'ariduhu sunnut tajid wa illa ro'ahu, kalau tidak bertentangan antara berbuka dengan tamar dan takjil. Ini maksudnya sunate kan berbuka pertama kali niku nganggo tamar, tapi juga ono sunat takjil, begitu belum maghrib segera berbuka. Nah ini ada masalah. Nek leh bukan boleh sunat nganggo tamar, iki semang nunggu sementara waktu. Misalnya lagi dicukupi misalnya, di hadapannya sudah ada apa untuk membatalkan puasa, lebih baik cepat membatalkan puasa karena mengikuti sunat takjil daripada menunggu kurma. Kalau bisa sih takjil, begitu bulan maghrib langsung buka nganggo tamar. Ning nek umpama harus memilih salah satunya, nek buka nganggo tamar kudu mundur sithik waktune, nek arep takjil sesuai karo perintah kudu ora nganggo tamar karena tamare urung ono utawa lagi dijupuk, sementara di depannya sudah ada yang untuk membatalkan puasa, maka lebih baik mendahulukan sunatnya takjil. Wa yuqaddamu al-tamratun aw ajwa, urutan bentuk tamar itu kalau ada tamar kurma sing teles ataupun ajwa kurma pentil, ya, kurma sing pentil itu kurma betina nek ono, au busrun atau kurma nyadam iki pangkat seneng ora ono. Fa'ilam yajid fa'ala tamrin, kalau sudah waton tamar orang mampu. Wa yusanu kaunuhu witran sunate, diperbuka nganggo tamar kuwi jumlahe ganjil 1 atau 3 atau 5. Dikatakan wa qaliluhu yukawwil basar, sedikitnya tamar itu bisa menguatkan mata. Iki mangan tamar ora usah uga-uga sithik wae iki bisa nguatke pandangan mata. Wa kathiruhu dha'ifuhu, kuken mangan tamar nyebabke pandangan matane kurang. Gampang min cara saiki. Wa illa fama in, la nek tamar ora ono, kurma ora ono, piye yo famain monggo buka ing atase banyu nganggo banyu saanane kono. Ai wa illam yuftir ala tamrin fa yusannu yuftir ala ma'in, ora buka tamar yo sunat buka nganggo banyu. Wa yuqaddamu ma'u zamzam, nek ono dahulukan berbuka dengan air zam-zam. Berarti kalau dibandingkan berbuka dengan tamar dan berbuka dengan air zam-zam, kalau sama-sama ada, dahulukan yang mana? Tetap kalau sama-sama tersedia di situ, tamar ya ada, zam-zam ya ada, maka tetap yang didahulukan adalah berbuka dengan tamar, dengan kurma.
dan seterusnya, baru air. Nah, kalau air di situ ada air tawar, air aqua misalnya, dan ada pula air zam-zam, sunat didahulukan yang air zam-zam. Itu. Wa badal ma'i syai'un khalun. Setelah air, makan air, minum air, disusul kalau memang air itu tidak ada. Ya, air itu tidak ada. Air zam-zam tidak ada. Air putih pun tidak ada. Terus yang ada apa? Yang ada itu sesuatu yang manis, manisan atau apa? Ya sudah, itulah. Kasabibin seperti zabib anggur. Ya. Wa yuqaddamu al-labun al-asal. Sekarang kalau berbuka puasa itu ada laban, ada air susu, ada pula madu. Kalau ada madu, ada susu, dahulukan yang mana? Kalau ada madu dan ada air susu, yang didahulukan adalah wa yuqaddamul laban alal asal. Didahulukan air susunya daripada air madu. Li'annahu afdalu minhu, karena ya, air susu itu dianggap lebih utama daripada air madu. Tapi wa yuqaddamul asal ala ghairihi. Kalau madu dibanding manisan lain ya dahulukan, misalnya dengan kolak. Sekarang ada kolak dengan madu, dahulukan mana? Ya dahulukan madu. Ada kolak, ada madu, ada susu, ada zam-zam, ada tamar piye huruf. Tamar si mangan siji, lebar kuwi gari zam-zam, zam-zam gari susu, air susu, madu, kolak, ayo warek-wareken. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da dzalika al-halawah. Dan setelah itu manisan-manisan lain apa ya, sekolah itulah. Wa hiya al-ma'mula binar, yang dimaksud halawah adalah makanan yang atau sesuatu yang dimasak dengan api. Lagi harus lucu, walau lam yajid illal jima'a aftar alaihi. Lha panganan belas ora umpama urip nang alas atau panganan belas sing bater poso ora banyu ora ono. Lah itu belas ora apa-apa anane bojo ya wis kono batal nganggo jima ora apa-apa. Sampai segitunya wafat sing penting cepat. Wasani takhiru sahuri malam yaqo fi syakin. Yang kedua, sunat mengakhirkan sahur sepanjang tidak jatuh pada waktu syak, waktu yang ragu. Waktu sahur itu terhitung dari nisfil lail, separuh malam. Jadi kalau ada orang di kita jam 10 malam, jam 11 malam itu kan belum nisfil lail. Lah kok sudah sahur, itu namanya bukan sahur, makan biasa. Kalau yang dikategorikan sahur itu adalah setelah nisful lail, ya setelah separuh malam, yang biasa kita sebut jam 12 malam ke atas. Itu waktu sahur, nisful lail sampai fajar. Nah, sunat mengakhirkan sahur menjelang imsak itu, tapi ya jangan terlalu akhir, nanti repot juga. Hikmahnya itu apa? Agar siang hari itu diberi kekuatan, tak lemes. Yang kalau di kita di Indonesia itu kan normal.
paling panjang itu siang itu ya 12 jam. Itu kalau lebih paling sedikit. Malah per hari ini itu puasanya tidak ada 12 jam di kita. Coba bayangkan dengan negara-negara tertentu di Timur Tengah misalnya, seperti Ova bikin ngepel puasanya 4 jam, 16 jam. Per hari ini di Libanon itu nang Beirut puasa 16 jam. Jadi nek kowe buka gawe kita sih nambahin 6 jam, 4 jam nih. Bahkan kadang itu sampai 18 jam. Jadi begini sedikit. Lah kalau ada negara yang puasanya itu puasa sampai 18 jam. Kalau puasanya 18 jam berarti malamnya cuma berapa? Cuma 4 jam atau 6 jam. Ya 6 jam. Nah, di negara-negara yang semacam itu sangat dibutuhkan sekali. Sahurnya itu ditakhir, sahurnya itu diakhirkan, karena memang siang itu panjang. Sekali lagi kalau di kita itu normal-normal saja. Ini untungnya dan ini nikmatnya kita menjadi orang yang ada di Indonesia itu. Jadi waktunya itu stabil. Ya waktunya stabil. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in awqa'ahu dzalika fi syakkin fala yu'akhiru. Kalau sampai terjadi keraguan, jangan diakhirkan ya, jangan mengakhirkan waktu sahur sampai waktu ragu. Iki kius imsak waduru. Jangan diajak terlalu akhir lah. Ya kalau kita sekarang kan imsaknya jam 4 pojol piro nih. Per hari ini imsaknya jam 4 pojol 16 per hari ini. Ya kita buka puasa sahur ya jam 3:30 lah. Jam 3:30 jadi sedengan orang pun terus sikat gigi dan seterusnya, wudhu berangkat sebuah itu kan pas. Itu sahur. Jangan terlalu mepet. Wa yasu as-sahuru bidomisin ay tasahuru biqalil akli wasyurbi. Dan sahur itu tidak harus banyak, tidak harus kenyang. Tapi kalau kenyang boleh, apalagi dengan tujuan untuk kekuatan agar supaya siang hari kuat. Tapi untuk mendapatkan pahala sunnah itu tidak harus kenyang. Untuk minimal untuk bisa mendapatkan kesunatan itu minimal ya seceguk air, sesuap nasi, minimal itu. Ya biqalil akli aw syurbi, dengan sedikitnya minum atau sedikit makan itu kita sudah dapat pahalanya sahur. Kalau banyak bagaimana? Ya monggo, oke sampai kenyang. Yang penting jangan sampai kekenyangan. Rasulullah SAW bersabda, tasahharu walau bijur'ati ma'in. Bersahurlah kamu sekalian meski hanya dengan seteguk air. Ya, jadi meski hanya dengan seteguk air ini sudah mendapatkan pahala daripada bersahur. Wasal itu tarkul hujiri ail fuhsi. Yang ketiga, yang ketiga berpuasa itu sunnah meninggalkan omongan yang kotor, al-fahish. Sunnah meninggalkan omongan yang kotor. Ya.
Jadi kalau lagi puasa ngomongnya jangan yang kotor. Pengertian kotor itu gimana? Pengertian kotor tentu ini fleksibel di daerah-daerah tertentu. Ini tidak sama dengan daerah yang lain. Ya dilihat urfinya saja. Kalau di Wonosobo ngomong ABC itu dianggap apa kotor enggak? Kalau kotor ya jangan. Tapi kalau di daerah tertentu dianggap tidak kotor, ya enggak apa-apa. Itu ada ucapan-ucapan yang istilahnya secara pergaulan itu membuat orang tidak nyaman, ya seperti ngomong ke sikil papat metu dan seterusnya, itu kan tidak nyaman di kita. Jangan. Nah, termasuk bohong. Jadi orang lagi puasa tidak bohong dengan niat meninggalkan bohong, itu ada dua pahalanya. Satu, sebelum puasa saja kita itu sudah diharamkan bohong, sehingga tidak bohong itu menjadi wajib. Ya, jadi segala sesuatu yang wajib ditinggalkan, yang haram dilakukan sekaligus berarti wajib ditinggalkan. Nah, kita meninggalkan bohong itu sudah pahala. Ditambah meninggalkannya itu sedang puasa. Ditambah poin kedua, sunat meninggalkan kalam yang fahs, maka kemudian mendapatkan pahala yang kedua, yaitu pahala sunatnya meninggalkan kata-kata kotor, termasuk bohong, ghibah dan seterusnya. Ya, padahal meskipun kita tidak puasa, yang namanya bohong, yang namanya ghibah, ngerasain orang, ya itu haram. Kalau haram berarti wajib ditinggalkan, wajib kita tinggalkan. Ditambah sedang puasa, meninggalkannya itu mendapatkan dua pahala, pahala wajib dan pahala sunat karena puasanya itu. Kalau kalam yang bohong itu, ya omongan yang kotor itu tetap dilakukan, itu tidak membatalkan zatnya puasa. Puasanya tidak batal. Jadi kalau ada orang ngomong, orang lagi puasa kok bohong, batal puasanya, batal puasanya. Orang lagi puasa kok ghibah, ngalasanin orang, batal puasanya, batal puasanya. Itu yang dimaksud batal pahalanya, ya. Yang dimaksud adalah batal pahalanya. Kalau puasanya tidak batal, cuma tidak diberi pahala. Karena apa tidak diberi pahala? Karena pahala puasanya ditransfer, dikirimkan untuk orang yang dibohongi, dikirimkan untuk orang yang dighibahi, yang dirasani. Mulai dijaga tenang nek puasa, ya ora ke puasa tak jane. Meninggalkan ghibah itu sudah wajib, ditambah puasa lagi. Sebab nek wong ke puasa kok goro ilang ganjarane, ke puasa kok ngrasani ganjaran oleh puasa diparingke wong sing dirasani. Jadi cara hitung-hitungan ke awake dhewe dirasani wong di pala badi, dirasani wong pala badi. Yang penting ojo memancing-mancing wong ngerasani kita. Jangan memancing-mancing.
Jangan membuat kata-kata, jangan membuat perilaku-perilaku yang menyebabkan orang itu kemudian ngerasani kita. Jangan. Kita biasa-biasa saja, kok dirasani orang. Aduh, itu untung luar biasa. Jauhi itu kalau lagi puasa. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, termasuk juga meninggalkan adalah al-mukhasomah, padu. Padu siang hari jangan. Ya, itu apa namanya, menghilangkan pahalanya puasa. Jadi penting sekali. Maka sesungguhnya bulan puasa itu adalah bulan pelatihan menahan diri. Bulan puasa itu bulan latihan menahan diri. Nanti yang sesungguhnya hasilnya akan terlihat sehabis puasa selesai. Ya, kalau bulan Syawal kok masih suka ngerasani orang, masih suka bohong, berarti pelatihannya gagal. Maka ada sebuah ungkapan, tanda-tanda diterimanya puasa itu apa? Tanda-tandanya ya setelah selesai puasa, amal perbuatannya menjadi baik, tambah baik. Tapi kalau amal perbuatannya kok tambah buruk atau masih ajek, ikut tanda bahwa puasanya itu tidak diterima. Nah, maka bulan puasa ini kita tahan diri untuk komentar-komentar di dalam apa namanya media sosial dan seterusnya yang buruk-buruk itu tinggalkan. Itu bisa menghilangkan pahala berpuasa. Wallahul Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa sallim ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.